Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sigitify, channelnya untuk para YouTuber pemula. Di sini kita akan membahas tips dan trik untuk jadi YouTuber pemula, tutorial untuk jadi YouTuber pemula, dan juga kita akan memberikan beberapa rekomendasi alat yang diperlukan untuk menjadi YouTuber. So kalau kalian tertarik dengan pembahasan di channel ini, silahkan di subscribe ya. Oke guys, kalian pasti sering banget melihat channel-channel YouTube yang udah besar. Dan kalian berpikir untuk jadi YouTuber yang besar seperti mereka juga. Kalian kepikiran untuk jadi content creator, kalian kepikiran untuk jadi YouTuber, agar kalian terkenal, kemudian kalian punya penghasilan sendiri, bisa membagikan kedua orang tua, dan lain-lain. Dan sebagaimana kita tahu, penghasilan para YouTuber itu memang besar ya guys, kalau kita mau menekuni bidang ini. Nah, kalau kita mau serius jadi content creator, kita bisa kok jadi seperti para YouTuber yang udah besar gitu. Dan mereka juga semuanya itu memulai dari hal kecil. Ada yang mulai dari hobi, ada yang mulai karena penasaran, ada yang mulai karena pengen aja mencoba hal baru gitu. Nah, buat kalian yang pengen bikin konten di YouTube, tapi kalian nggak mau nampilin muka kalian, kalian masih bisa berkarya, kalian masih bisa berkreasi, tanpa harus nampilin wajah kalian. Dan aku akan memberikan 5 ide konten yang bisa kalian bikin tanpa harus memperlihatkan wajah kalian. Karena berkarya di YouTube itu banyak banget caranya. Kita bisa tampilin wajah kita seperti aku ini untuk memperkuat branding gitu ya. Tapi bisa juga kalian kalau memang nggak mau memperlihatkan wajah kalian, kalian masih bisa berkarya dengan beberapa ide konten yang akan aku kasih tahu ke kalian. Nah, ide ini aku kasih berdasarkan pengamatanku ya. Pengamatanku terhadap beberapa YouTuber yang telah berhasil berkarya tanpa harus memperlihatkan wajah mereka. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi insight buat kalian untuk berkarya. Yang pertama, yaitu adalah konten tutorial. Kalau kalian punya hobi atau keahlian di suatu bidang, kayak mungkin kalian pinter ngedit foto atau pinter ngedit video, kalian bisa bikin tutorial YouTube cara untuk mengedit video atau mengedit foto. Kemudian kalau kalian hobi masak atau kalian itu pinter masak, kalian bikin aja tutorial masak. Banyak loh channel masak yang bisa berpenghasilan dan nggak harus memperlihatkan wajah mereka. Mereka cuma nge-shooting wajan aja gitu sama kompor, kemudian nge-shooting meja dapur, potong-potong bahannya, kemudian mereka tuangin minyak dan lain-lain. Itu bisa loh menghasilkan penghasilan. Atau kalian hobi jualan, kalian bisa kasih tutorial di YouTube cara berjualan mungkin di Shopee atau di Tokopedia. Intinya kalau bikin konten tutorial ini, kalian bisa menjawab berbagai macam pertanyaan atau kebutuhan para viewers. Kadang ada yang bingung kan, gimana sih caranya ngedit foto biar jelas kayak gitu, gimana sih caranya ngedit video biar estetik atau biar bagus gitu. Orang-orang kebanyakan nyarinya itu pasti di YouTube. Kalau nyari di Google pun larinya juga ujung-ujungnya ke YouTube. Jadi kalau kalian bisa menjawab problem dari viewers, konten kalian akan melejit. Aku yakin pasti akan melejit. Nah, karena banyak banget yang mencari penyelesaian masalahnya itu di YouTube. Kadang mereka nyari dengan kata kunci cara atau tutorial. Nah, itu banyak banget dicari di YouTube. Contoh channel masak, contohnya itu Masak Maniak. Kemudian kalau channel edit video itu bisa kontennya DJ Anan. Nah, penghasilan mereka itu berapa sih? Bisa kita cek di Social Blade. Oke guys, ini dia kita lihat di Social Blade ya. Jadi untuk Masak Maniak, analitisnya itu hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat estimasi pendapatan per bulannya itu adalah $95 sampai dengan $1.500 per bulan. Nah, cara menghitung pendapatan, kira-kira pendapatan itu ada banyak caranya. Salah satunya yaitu adalah dengan cara pendapatan terendahnya dikali 3, kemudian dikalikan kurs dolar hari ini. Berarti caranya kayak gini guys. 95 dikali 3 dikalikan kurs dolar hari ini 14.385 rupiah. Berarti 14.385 rupiah sama dengan sekitar 4 jutaan ya guys, 4.100.000. Berarti pendapatannya Masak Mania per bulan kurang lebih itu sekitar 4.100.000-an. Nah, untuk analitisnya DJ Anan, ini kita masukkan URL-nya DJ Anan. Nah, di sini keluar guys. Nah, di sini bisa kita lihat ya analitisnya. Jadi per bulannya estimasinya dia mendapatkan sekitar $99 sampai dengan $1.600. Nah, caranya $99 dikalikan 3 dikalikan kurs dolar hari ini. Kalikan 14.385 sama dengan
4.200.000-an sekitar gini guys. Lumayan ya. Itu termasuk penghasilannya besar ya guys. Jadi dengan bikin konten tutorial aja kita bisa menghasilkan di YouTube. Yang kedua, konten review film atau konten review anime. Kalau kalian suka nonton film atau nonton anime, atau kalian mungkin suka nonton film-film Cina dan Korea gitu, kalian bisa mereview film-film yang kalian tonton. Nah, contoh channelnya itu ada kayak IQ7, kemudian Avaranoid, Distrik Anime, Kaktus IDN, dan masih banyak lagi. Mereka itu cuma nampilin potongan-potongan dari filmnya, kemudian mereka bikin narasinya, edit, kemudian upload di YouTube. Oke guys, ini untuk IQ7 kita copy URL-nya, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita lihat analitiknya. Nah, ini dia analitiknya untuk IQ7. Sekarang kita coba hitung pendapatannya ya. Ini dia pendapatannya ini dalam sebulan estimasinya $7.400 sampai dengan $117.600 guys. 7.400 dikali 3 dikali kurs dolar saat ini 14.385 sama dengan berapa nih guys? 31.934. Nah ini channelnya Avaranoid ya. Kita copy URL-nya, kemudian kita taruh di Social Blade. Kita cek hasil analitisnya. Nah, ini dia, ini kira-kira pendapatannya sekitar $328 sampai $5.300. Kita cek ya guys. $328 dikali 3 dikali 14.385. Pendapatannya sekitar 14 juta per bulan. Ini untuk channel Avaranoid, channel anime ya. Nih. Dia membahas tentang anime-anime. Pendapatannya sekitar 14 juta loh guys. Untuk channel Distrik Anime kita copy URL-nya. Untuk Distrik Anime kita copy URL-nya, kemudian kita cari di Social Blade, kita cek. Nah ini dia. Nah pendapatannya sekitar 562 sampai dengan $9.000. Kita cek 562 kali 3 kali 14.385, hasilnya sekitar 24 jutaan guys. Distrik Anime ini channel yang membahas tentang anime juga. Jumlah subscribernya 546. Dia ini sama sekali nggak nunjukin wajahnya dia. Tapi konten seperti ini tuh rawan sekali yang namanya copyright. Nah, untuk bikin channel-channel kayak gini, kita harus memperhatikan yang namanya fair use. Jadi kalau saranku, kalau kalian mau bikin video kayak gini, kalian bikin potongan-potongan scene-nya itu 3-10 detik. Tapi untuk amannya itu 3 detik aja. Potong, sepotong, kemudian kalian narasiin. Nah, untuk fair use, aku akan jelasin di video yang lain. Kalau kalian mau bikin video yang sama kayak gini, itu sebenarnya nggak susah ya. Kalian cukup nonton filmnya, kemudian kalian download, terus kalian edit, potong frame-framenya 3 detik, digabungin, mungkin dikasih efek supaya makin nggak terkena copyright gitu ya. Kasih efek, di zoom, di slow motion, mungkin dipercepat juga, kemudian kalian kasih sound effect dan lain-lain, kemudian kasih narasi, kemudian upload ke YouTube. Udah gitu, simple. Nah yang ketiga, ini adalah konten menggambar. Kalau kalian punya bakat menggambar, silakan kalian upgrade skill kalian menjadi bikin video yang mana kontennya itu kalian lagi gambar. Kalian cukup syuting aja meja, kalian gambar di atas meja gitu, kalian rekam di situ. Nah, dengan kalian bikin konten gambar ini, siapa tahu viewers kalian ada yang mau beli gambar kalian, atau ada yang mau membeli jasa kalian, mungkin untuk bikin mural atau bikin lukisan untuk diberikan pada orang lain kayak gitu. Salah satu channel yang paling aku suka untuk channel luar negeri ya, ada namanya Gaux Art. Dia ini remaja yang hobi banget gambar, kemudian divideoin dan disinematikin, dan viewersnya itu banyak, subscribernya langsung banyak. Selain karena dia penyampaiannya lucu gitu ya, dia juga memang editingnya keren banget. Okay, just finished coloring Plant Boy and I really like how it turned out. Enjoy the reveal. Bye! Di
Di awal-awal Ghost Art ini dia nggak nge-reveal wajahnya, tapi ketika dia mencapai 1 juta subscriber kalau nggak salah, dia me-reveal wajahnya dan ternyata dia masih sekolah, masih remaja, masih muda banget. Nah, di YouTube itu banyak loh yang suka ngeliat karya seni orang lain. Kayak aku sendiri suka nonton video orang ngelukis, orang gambar gitu. Banyak juga mahasiswa jurusan seni yang butuh itu inspirasi, kemudian mereka ngeliat ke YouTube, nyari inspirasi di YouTube. Contoh channel gambar yang ada di Indonesia itu adalah Eko Aopas Art. Kemudian ada Kaminari Project untuk gambar anime. Dan satu lagi channel yang dari luar negeri itu Charvi Astekar. Itu juga gambarnya bagus-bagus banget guys. Jadi kita bisa berkarya di YouTube tanpa harus memperlihatkan wajah kita ya, even dengan menggambar ini guys. Nah selanjutnya yang keempat adalah konten unboxing. Buat kalian yang hobi belanja atau kalian yang hobi koleksi barang atau mungkin kalian yang tertarik sama gadget gitu ya, kalian bisa bikin video unboxing tanpa memperlihatkan wajah kalian. Nah, kadang-kadang orang sebelum memberi barang itu pasti nyari review atau video unboxingnya dulu di YouTube supaya mereka bisa tahu barangnya kayak gimana sih sebelum dibeli kayak gitu loh. Apa aja sih yang didapatkan ketika membeli barang tersebut. Salah satu channelnya itu kalau untuk yang gadget ya, terutama smartphone, itu adalah channelnya HP Baik. Di situ dia mengunboxing HP-HP tanpa harus mereveal wajahnya. Dan banyak lagi channel yang bisa kalian pelajarin. Coba aja kalian ketik video unboxing. Banyak yang nggak memperlihatkan wajah mereka di situ. Mereka hanya syuting meja aja gitu, kemudian tangannya buka-buka kardus dan lain-lain, sambil ngomentarin barang yang ada di dalamnya. Pas ketika dibuka dapat apa aja, kemudian pas dinyalain fungsinya apa aja yang bisa digunakan. Jadi mungkin buat kalian kalau misalnya habis belanja online, jangan lupa di videoin dulu guys, kemudian diupload di YouTube. Nah selanjutnya yang kelima adalah konten gaming. Ini adalah salah satu konten yang paling naik selama tahun 2021. Konten yang termasuk ratingnya itu tinggi di YouTube. Buat kalian yang jago banget main game atau yang hobi main game, jangan lupa direkam cara mainnya. Atau kalian bisa memberikan tips atau tutorial cara mainin game tersebut. Contohnya mungkin seperti Dota, Mobile Legends, Wild Rift, PUBG Mobile, dan masih banyak lagi. Nah, konten game ini diprediksi tahun 2022 juga bakal naik ratingnya guys. Karena semakin banyak player yang akan bermain di tahun 2022. Nah, biasanya orang-orang sebelum mulai main itu pasti nonton gameplaynya dulu di YouTube gitu. Mereka cari gameplaynya, kemudian mereka baru main gitu. Walaupun kalian bukan pro player, tapi kalian bikin video tentang game itu bisa kok, tanpa harus menampilin wajah kalian. Contohnya salah satunya adalah X Mobile Legends atau Milia. Kalau X Mobile Legends ini hanya merekam permainan dari para pro player, kemudian dia edit videonya, terus dia upload, itu yang nonton banyak banget. Kemudian kalau kalian tahu Milia yang bacanya ya, dia bermain PUBG gitu ya, sambil dia itu ngobrol sama temennya gitu, jadi kocak. Aku juga punya panci doang, Rit. Bayangin, Rit. Gak apa-apa, Gareth mati. Yang penting aku bunuh musuh pakai panci dan aku bangga. Makanya dia ini termasuk salah satu channel gaming yang nggak nampilin muka, tapi cukup legit dan subscribernya banyak. Jadi buat kalian yang introvert di rumah, kalau mau berkarya itu pasti ada jalannya. Itu tadi dia 5 ide konten tanpa harus menampilkan wajah di YouTube. Nah, di tahun 2022 ini kalian masih bisa berkarya dengan 5 ide konten yang aku sampaikan tadi. Nah, kuncinya salah satu untuk bisa sukses di YouTube itu adalah konsisten. Jadi kalau kalian bisa konsisten, aku yakin kalian pasti bisa sukses di YouTube dan bisa menjadi YouTuber yang besar. Oke, segini dulu videonya untuk 5 ide konten tanpa menampilkan wajah di YouTube. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video ini, share ke teman-teman kalian, dan tulis komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk semangat berkarya. Sekian dulu, aku Sigit Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.